Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Agustian dari kelas Informatika 6C. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan, yang berjudul Analisis Segmentasi dan Pemodelan Prediktif untuk Intervensi Stunting berbasis data dengan studi kasus Kabupaten Sumedang. Ya, untuk pendahuluan, stunting merupakan masalah nasional yang mencerminkan kegagalan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dan mempengaruhi produktivitas ekonomi bangsa. Penyebab stunting sangat kompleks dan multifaktorial. Tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis data yang mampu menggambarkan secara rinci pola penyebaran serta faktor risiko di tingkat lokal, agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian yang saya lakukan? Langkah strategis dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang melibatkan beberapa pendekatan berbasis data yang mendalam. Tahap pertama adalah memahami karakteristik data dengan cara mengidentifikasi pola dan hubungan antar indikator kesehatan yang relevan dari 26 kecamatan. Analisis ini menjadi dasar untuk segmentasi risiko, yaitu pengelompokan kecamatan ke dalam klaster berdasarkan profil risikonya. Dengan segmentasi ini, pemerintah dapat lebih tepat dalam menentukan prioritas intervensi pada area yang paling rentan. Selanjutnya, pembangunan model prediktif. Menggunakan machine learning memungkinkan estimasi jumlah kasus stunting berdasarkan pola historis dan indikator yang tersedia. Pendekatan ini membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti. Selanjutnya, hasil analisis dan model. Yang pertama, wawasan awal dari data, temuan korelasi seperti pada gambar di samping, memperkuat pemahaman bahwa stunting dan underweight bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi dari spektrum masalah gizi kronis yang saling melengkapi. Dengan nilai koefisien korelasi Pearson dengan R sama dengan 0,93, hubungan antara keduanya tergolong sangat kuat dan positif, yang mengindikasikan bahwa ketika prevalensi underweight meningkat, prevalensi stunting cenderung ikut naik secara signifikan. Selanjutnya, kecamatan mana yang paling berisiko? Berdasarkan analisis jumlah kasus absolut, 3 kecamatan dengan prioritas intervensi tinggi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang adalah Jatinangor, Tanjung Sari, dan Sumedang Utara. Ketiganya menunjukkan prevalensi yang signifikan, sehingga menjadi titik fokus utama dalam distribusi sumber daya dan pelaksanaan program gizi terpadu. Selanjutnya, profil resiko kecamatan atau hasil segmentasi. Hasil penerapan algoritma K-means berdasarkan pengelompokan berhasil mengelompokkan 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang menjadi 2 klaster berdasarkan tingkat resikonya terhadap stunting. Klaster resiko tinggi mencakup 19 kecamatan yang menunjukkan rata-rata kasus stunting dan underweight yang signifikan lebih tinggi dibanding lainnya. Klaster ini menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan intervensi yang mendesak dan intensif. Sementara itu, klaster resiko sedang sampai rendah terdiri dari 7 kecamatan dengan karakteristik kesehatan yang relatif lebih baik, sehingga pendekatan intervensinya dapat lebih bersifat preventif dan penguatan kapasitas. Pengelompokan ini memberikan fondasi strategis bagi penentuan kebijakan berbasis data yang lebih terarah dan efektif dalam penanggulangan stunting secara lokal. Selanjutnya, performa model prediktif. Perbandingan antara linear regression dan random forest menunjukkan perbedaan signifikan dalam kemampuan prediktif terhadap kasus stunting. Setelah melalui proses optimasi, random forest menghasilkan kinerja lebih baik dengan nilai R kuadrat sebesar
0,76 melalui teknik cross validation. Ini berarti bahwa model mampu menjelaskan 76% variasi dalam data stunting yang diamati. Suatu pencapaian yang cukup tinggi untuk konteks prediksi sosial kesehatan. Selanjutnya, performa model prediktif. Analisis future important dari model Random Forest menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu memiliki peran kunci dalam memprediksi kasus stunting di Kabupaten Sumedang. Di urutan teratas adalah underweight, yang menjadi indikator paling dominan menggambarkan kondisi gizi yang erat kaitannya dengan stunting. Berikutnya adalah balita atau children, yang memiliki populasi rentan terhadap gangguan tumbuh kembang. Selanjutnya bayi, sebagai representasi usia dini, juga menunjukkan kontribusi signifikan karena mereka berada dalam fase krusial perkembangan. Sementara itu, imunisasi mencerminkan jangkauan layanan kesehatan yang dapat berdampak pada pencegahan penyakit penyerta dan mendukung pertumbuhan optimal anak. Selanjutnya, kesimpulan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensional sangat diperlukan dalam menangani stunting, terutama karena adanya komorbiditas dengan underweight. Keduanya saling berkaitan erat dan menuntun penanganan secara terpadu, baik dari sisi intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan, maupun edukasi masyarakat. Segmentasi wilayah menggunakan algoritma clustering yang telah berhasil mengidentifikasi disparitas spasial yang jelas, di mana kecamatan dengan risiko tinggi memerlukan perhatian dan alokasi sumber daya yang lebih intensif. Ini memungkinkan strategi yang lebih efisien dalam penentuan area prioritas, bukan hanya berdasarkan prevalensi semata, tetapi juga profil risiko yang komprehensif. Terakhir, kemampuan model machine learning dalam memprediksi kasus stunting, terutama dengan underweight sebagai variabel kunci, menunjukkan potensi besar pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, intervensi dapat dirancang lebih proaktif dan tepat sasaran, menghindari respon yang sifatnya reaktif semata. Untuk langkah selanjutnya dapat berupa kebijakan, yaitu prioritas sumber daya pada klaster risiko tinggi dan menggabungkan program penanganan stunting dengan pencegahan underweight. Untuk penelitian selanjutnya adalah memperkaya dataset yang digunakan, karena dataset yang saya gunakan masih relatif sedikit dan bisa juga dilakukan pengumpulan data secara berkala untuk memantau tren dan dampak intervensi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.